3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa atif qulubal alamina bi aslihim alayya wa al-bismi qabulan bisalma. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamanu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lulillah. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahraja yudahri yudahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun. Ta'ta'a yuta'ti'u ta'ta'atan wa ti'ta'an wa muta'ta'an fahuwa muta'ti'un wa dzaka muta'ta'un ta'ti' la tuta'ti' muta'ta'un muta'ta'un. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun wa dzaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa dzaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun. Basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa dzaka mubasmalun basmillah tubasmil
mubasmalun mubasmalun. Sabahala yusabahilu sabahalatan masibahalan musabahalan fahuwa musabahilun wajaka musabahalun sabahilun musabahalun musabahalun. Hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wajaka muhamdalun hamdilatu hamdil muhamdalun muhamdalun. Hailala yuhaililu hailalatan wa hilalan wa muhailalan fahuwa muhaililun wajaka muhailalun hailillatu hailil muhailalun muhailalun. Hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun wajaka muhauqalun hauqillatu hauqil muhauqalun muhauqalun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, setelah berdoa kita lanjutkan pengajian Kafrawi. Sekarang halaman 30 yang agak tengah itu ya, wa amal alif itu ya. Tsumma akhadha yatakallamu itu. Tsumma akhadha, kemudian melakukan siapa musannif, yatakallamu pada berbicara siapa musannif, alal alifi atas tanda alif, muqaddiman hale mendahulukan laha kepada alif, ala ghairiha atas lainnya alif. 5, karena keterangan alimta yang telah mengetahui siapa kamu, annaha pada sesungguhnya alif, bintul fathati itu ya kepanjangannya fathah, maknanya bintun awalnya anak perempuan. Nah, masa fathah punya anak perempuan berupa alif, maksudnya kepanjangan daripada fathah. Fathah itu kalau dibaca panjang munculnya alif, seolah-olah munculnya dari fathah itu seolah-olah anaknya fathah. Jadi alif itu seolah-olah putrinya fathah, maka didahulukan. Setelah kemarin membahas fathah sebagai tanda alamat nasab, kemarin ada pada 3 tempat: isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang kemasukan nasib dan tidak bertemu dengan se. Nah, sekarang alif. Nah, kenapa alif yang nomor 2 setelah fathah? Padahal yang lain juga banyak. Alasannya alif adalah muncul dari fathah. Wa ammal alifu, dan adapun bermula alif, fatakunu, maka itu jadi apa alif? Jadi itu alamatan sebagai tanda lin nasbi bagi rob nasab, fil asma'il khamsati, dalam isim-isim yang 5. Ucapannya musannif, wa ammal alifu wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya wa ammal alifu, al wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atof, diatofkan kepada wa ammal fathatu, aulil isti'nafi, atau untuk isti'naf permulaan kalam. Wa ala kauniha, dan atas adanya alif wawu, lil atfi itu untuk atof, ada itu lil atfi untuk atof, yakunu ada apa ma'tufuha, lafadz yang diatofkan alif, al jumlatu itu jumlah, ba'daha yang setelah wawu. Amma bermula amma, jadi wa ammal alifu, wawunya huruf atof, lafadz wa ammal alifu diatofkan kepada jumlah yang sebelumnya, yaitu wa ammal
fathatu. Ama sekarang ama bermula amma bermula amma. Harfu syartin itu huruf syarat. Wa tafsilin dan huruf tafsil kemarin sudah dibahas. Nah, wa ammal alifu, nah wal alifu dan bermula lafaz al alifu. Mubtadaun itu sebagai mubtada, marfuun yang dibaca rofa. Bil ibtidai dengan amil ibtida permulaan kalam. Wa ammal alifu fatakunu. Nah, maknanya fatakunu maka itu ada. Lafaz fatakunu al-fa'u itu bermula fa'nya. Waqi'atun itu terjatuh fi jawabi amma sebagai jawabnya amma. Watakunu dan bermula lafaz takunu fi'il mudhari' takunu itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Nakisun yang nakis. Baik, sekarang lanjutan ya. Belum tapi belum muncul. Udah. Karena terjadi trouble wifi ada yang nyadap. Sekarang kita lanjutkan. Mana tadi? Ini tulisin, bantu share gitu. CC Yahoo atau siapa gitulah. Panggil aja. Oke, kita lanjut. Karena trouble wifi-nya ngajak ngopi. Ya udah gua ngopi dulu dah. Habis lagi ngaji enak-enak wifi mati. Jangan-jangan semalam lu kayak sama Yasin kali. Ngotak-ngatik wifi. Wah, sembarangan. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Nanti ya biar disambung sama Habib Didi. Mana tadi? Fil asma'il khamsati. Nah, lafaz al khamsati na'tun itu sebagai na'at lil asma'i terhadap lafaz al asma. Karena al asma itu dibaca cer, maka al khamsati juga majrur. Alasannya wa na'tul majruri majrurun. Dan bermula na'atnya lafaz yang dibaca cer majrurun itu juga dibaca cer. Nahwu bermula lafaz nahwu birraf'i itu dengan dibaca rofa. Nah itu patokan buat kita. Nahwu ya. Khobarun itu sebagai khobar, li mubtada'in bagi mubtada, mahdhufin yang dibuang. Wa takdiruhu dan bermula takdirnya mubtada mahdhuf, takdirnya mubtada yang dibuang. Wa dzalika nahwu. Nah gitu loh. Nih perhatikan. Ini tolong dicatat betul. Kan kalian sering membaca dalam kitab Jurumiyah, umpamanya nahwu ro'a itu abaka, umpamanya kan gitu. Perhatikan ini, nanti saya nggak ngulang. Nahwu ini tarkibnya sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya lafaz wadzalika. Cuman wadzalika ininya mahdzuf alias dibuang gitu loh. Paham kan? Nah, ini yang kalau kalian udah paham nanti kesono-sononya tuh enak, nggak usah ngulang-ngulang lagi gitu loh. Wa takdiruhu dan bermula takdirnya mubtada mahdzuf. Wadzalika nahwu itu lafaz wadzalika dan bermula itu contohnya asma khamsah, nahwu, ro'a itu apakah dan seterusnya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wadzalika nahwu, al wawu itu bermula wawu, lil isti'nafi itu untuk isti'naf permulaan kalam. Wadza dan bermula dza, ismu isyaratin itu isim isyarah. Mubtadaun itu sebagai mubtada. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in dalam mahal rofa. Walamu dan bermula lamnya dzalika lil bu'di itu menunjukkan tempat yang jauh. Jadi kalau hadza dekat, dzalika
jauh. Zaka juga jauh tapi nggak jauh amat. Tapi kalau dikasih lam, zaka menjadi zalika, itunya itu jauh. Oh gitu loh. Wal kafu dan bermula kafnya, za itu isim isyarah, lamnya huruf yang menunjukkan makna jauh. Kafnya harfu khitobin, itu huruf khitab, huruf yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Wa nahwu dan bermula lafaz nahwu, khobaru dzalika, khobaru dzalika itu khobarnya lafaz dzalika. Ntar dulu. Oh, khobaru dzalikal mubtada. Mubtada'i itu khobarnya dzalika, al mubtada'i yang menjadi mubtada. Atau boleh langsung begini, khobaru dzalikal mubtada'i itu khobarnya mubtada itu. Nah, lafaz nahwu marfu'un karena sebagai khobarnya mubtada dzalika, marfu'un itu dibaca rafa bidhammati dengan dhammah. Oke, itu pilihan yang pertama. Jadi nahwu, diperhatikan, ini ada dua pilihan. Yang pertama nahwu khobar. Kalau nahwunya khobar, mubtadanya dibuang, takdirnya adalah dzalika. Nyambung nih. Nah, yang pilihan yang kedua yang berikutnya wabin nasbi, dan boleh dibaca nasab. Jadi bukan nahwu tapi nahwa. Jelas nih. Nah, kalau nahwa bagaimana ngi'rabnya? Maf'ulun itu sebagai maf'ul li fi'lin terhadap fi'il mahdhufin yang dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya fi'il mahdhuf, a'ni itu lafaz a'ni. Nah, kalau terkibnya apa namanya? A'ni nahwa, ya. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya a'ni nahwa ra'aitu abakan dan seterusnya. A'ni itu bermula a'ni. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', marfu'un yang dibaca rafa, bidhammatin dengan dhammah muqaddaratin yang dikira-kirakan, alal ya'i atas ya. Mana yang mencegah min dhuhuriha dari nampaknya apa tadi? Dhammah. Apa? Atsiqalu berat. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya mustatirun itu tersimpan wujuban dengan wajib. Takdiruhu yang bermula kira-kiranya fa'il ana itu lafaz ana. Lu dari mana San? Ngeles bukan les, ngeles. Ya enggak? Ampun bener. Wa nahwa. Awas ya, ini bacanya bukan nahwu tapi nahwa. Wa nahwa dan bermula nahwa, maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab, bil fathati dengan fathah, adz-dzahirati yang nampak, wa yajri dan berlaku. Apa hadzanil wajhani, ini wajah, maka itu hadzanil wajhani. Itu namanya musar dan musar ilaih, bukan hadzanil wajhaini tapi hadzanil wajhani, sama dengan zalikal kitabu. Loh gitu loh. Apa hadzanil wajhani, dua ini wajah. Maksudnya wajah cara membaca nahwu dan nahwa. Fi kulli lafdhatin nahwi, di dalam setiap lafaz nahwu. Fala nutilu maka tidak memanjangkan siapa kami bihi dengan lafaz nahwu, ma'akuli lafdhatin dengan setiap lafaz. Perhatikan. Ini tadi nahwu boleh. Oke. Kalau nahwu sebagai khobar mubtadanya dibuang. Boleh juga, ini perhatikan. Ini yang baru-baru. Boleh juga dibaca nahwa. Bisa kemarian. Kalau dibacanya nahwa kan dibaca nasab. Apa yang menasobkan? Nah ini masalah. Maka yang menasobkan adalah fi'il. Kalau takdirkan a'ni, menghendaki siapa
Saya akni ini dari fi'il mudhari ana yakni. Nah, kalau saya kan akni. Sayanya saya siapa? Saya musonib gitu loh. Akni. Nah, jadi contoh nahwu ra'aitu abaka boleh nahwu. Kalau nahwu tadi khobar mubtadanya dibuang. Boleh dibaca nahwa. Kalau nahwa sebagai maf'ul bih, fi'il fa'ilnya dibuang yaitu akni. Lafaz akni fi'il mudhari dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah muqaddarah karena huruf akhirnya berupa ya. Kenapa kok sampai muqaddarah? Fikol berat. Loh, nyambung kan? Nah, itu. Nah, ini nanti banyak sekali kalimat-kalimat nahwu. Nah, itu maksudnya kayak musannif wa yajri hadzanil wajhani fi kulli lafdhatin nahwi fala nutilu bihi ma'a kulli lafdhah. Nanti di dalam contoh-contoh berikut itu banyak kalimat-kalimat nahwu. Nah, itu cara bacanya boleh dua. Nah, nanti dalam setiap pembahasan enggak dibahas lagi. Anggap saja dalam bab mansubatil asma ini sudah terwakili. Jadi boleh dibaca nahwu, boleh dibaca nahwa. Nah, harus tahu alasannya. Kalau nahwu sebagai khobar, kalau nahwa sebagai maf'ul. Nah, mubtada yang dibuang atau fi'il yang dibuang ya harus kalian paham. Begitu loh. Oke. Sekarang kita lanjut. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Contoh ra'aitu abaka nahwu ra'aitu. Nah, lafaz ra'aitu melihat siapa saya itu fi'lun wa fa'ilun, terdiri dari fi'il dan fa'il. Abaka bermula lafaz abaka maf'ulun bihi itu maf'ul bih mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya abaka al alifu itu alif. Niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Anil fathati dari fathah. Li'annau karena sesungguhnya abaka minal asma'il khamsati itu dari asma' khamsah. Wa aba dan bermula lafaz aba mudhofun itu sebagai isim mudhof. Wal kafu dan bermula kafnya yaitu ka mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Fi mahalli jarrin dalam mahal jar karena ka isim domir. Isim domir itu nggak bisa dibaca jar, maka di mahal jar karena isim domir itu mabni, ka itu mabni fathah. Nah, cuman walaupun dia mabni fathah di mahal jar. Wa akhoka dan lafaz wa akhoka artinya wa akhoka dan saudara laki-lakimu. Lafaz wa akhoka ma'tufun itu diatofkan ala abaka atas lafaz abaka, itu namanya i'rab hikayah. Kok ala kok abaka lah kan i'rab hikayah. Mansubun yang dibaca nasab bil alifi dengan alif aidon khali juga. Wa akho dan bermula lafaz akho mudhofun itu isim mudhof wal kafu dan bermula kafnya itu mudhofun ilaih sama persis dengan atasnya. Fi itu kok pas kebetulan lempeng banget kan. Fi mahali jarin di mahal jar. Wama dan contoh dalam kalimat wama al wawu itu bermula wawunya atifatun itu lafaz yang mengatofkan. Ma bermula ma itu ismu mausulin isim mausul. Bimakna ladzi semakna dengan alladzi. Ma'tufun yang diatofkan ala abaka atas lafaz abaka. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Ma ini perhatikan supaya kalian tahu. Udah lah ini saya hapus, ini kan udah kelar. Ini masih narkib, diperhatikan. Lafaz wa ma wawunya waw atof. Ma-nya itu isim mausul huruf akhirnya ma ini apa? Alif. Alif itu kan walaupun nggak disukun kan udah dibaca sukun kan? Makanya ma di sini mabni sukun. Oh gitu loh. Walaupun mabni sukun kan gitu.
mabniun ala sukun fi mahali nasbin, di mahal nasab. Di mahal nasab diatofkan kepada lafaz ra'aitu abaka dan akhoka, jelas. Nah, itu maksudnya. Asbaha yang menyerupai apa ma, lafaz asbaha itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya asbaha dhamirun mustatirun, itu dhamir yang tersimpan jawazan dengan jawaz, boleh. Takdiru yang bermula takdirnya dhamir, huwa itu lafaz huwa. Asbaha yang menyerupai apa ma, kan gitu. Apa huwanya kembali ke ma, maka kita mengartikannya kan langsung asbah yang menyerupai apa ma, jelas maksudnya. Man asalnya ma kan huwa kembalinya kepada ma, oh gitu loh, nyambung kan Sin? Bener keder lagi. Wa jumlatul fi'li dan bermula jumlahnya fi'il, wal fa'ili dan fa'ilnya, al mustatir yang tersimpan, la mahalla laha. La mahalla itu tidak ada tempat itu maujud laha bagi jumlah fi'il fa'il minal i'rabi dari i'rab. Kenapa silatul mausuli sebagai selanya isim mausul. Nah, wa ma asbaha dzalika. Ngapa sih Pak, si Pak? Situ Salwa malah ngantuk lagi. Udah ngantuk, mulutnya mangap lagi, ntar kemasukan laron gimana lu, wah. Aduh kacau. Oh, lu pindah ke belakang itu ngantuk, Wak? Iya. Jadi ngambil tameng si Pak yang badannya gede gitu. Wah, ketahuan lu, wah, Salwa. Kacau ini. Jadi wama enggak apa-apa saya tulis, diperhatikan tapi wah, ini jangan ngantuk lu. Wama asbaha. Asbaha ini fi'il, fa'ilnya kan huwa. Huwa kembali kepada ma. Artinya asbaha ini kan fi'il fa'il. Fi'il fa'il ini sebagai silah. Lah tarkibnya sebagai apa? La mahalla laha minal i'rab. Yang namanya silah secara tarkib itu enggak ada tarkib. Jelas? Nah, itu semua silah itu seperti itu keterangannya. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Wa dzalika dan bermula lafaz dzalika asbah yang menyerupai apa madzalika pada itu lafaz abaka akhoka, gitu loh maksudnya. Nah, lafaz wa dzalika za itu bermula za, awas dikupas tuntas ini. Dzalika za itu bermula za ismu isyaratin. Engkong disimak kong. Ali disimak. Ismu isyaratin itu isim isyarah. Maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Itu sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya siapa? Li asbaha, bagi fi'il asbaha. Lafaz dzalika tadi mabniun yang dimabnikan. Lafaz dza ala sukuni atas sukun fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Sebenarnya di atas tadi sudah dibahas. Walamu dan bermula lamnya itu lil bu'di menunjukkan makna jauh. Wal kafu dan bermula kafnya yaitu ka harfu khitabin itu huruf khitab la mahalla laha minal i'rab. La mahalla yang tidak ada posisi itu maujud laha bagi kaf minal i'rabi dari i'rab. Diperhatikan. Ya, awas. Ini dzalika dikupas oleh musannif wama dan contoh asbah. Ini saya hapus ya biar konsentrasi kalian enggak ini. Asbah yang menyerupai apa ma kan gitu tadi. Dzalika pada itu lafaz. Dzalika kan maf'ul bih. Pada itu maksudnya itu dzalikal madzkur yang telah disebutkan yaitu lafaz abaka ra'aitu abaka akhoka kan kemarin sudah dibahas dalam bab rofa. Abaka akhoka hamaki faka dan zu. Kemarin gitu udah dibahas. Nah, dzalika diperhatikan. Ini kan za biasa kadang kan begini, kadang begini.
Jelas gak? Nih perhatikan per kalimat saya kupas. Kadang dzalika seperti ini berarti diri. Nah dza ini isim mausul. Oke? Apa mabni sukun. Dza isim isyarah isim mausul. Dza isim isyarah mabni sukun. Oke? Man terkepnya sebagai mubtada, maka di mahal rofa. Lamnya li. Nih. Awas, dzalika itu 3 kalimat. Dzanya isim isyarah, lamnya huruf untuk menunjukkan makna jauh. Kalau pendek dza doang. Ngerti? Nah, kanya itu huruf khitab. Tuh. Enggak sesederhana dzalika kalian artikan itu. Benar maknanya itu. Udah rezeki disimak. Jangan cengengesan bercanda mulu. Dzanya isim isyarah, lamnya menunjukkan makna jauh. Kanya adalah isim isyarah, la mahallalaha minal i'rab. Nah, kalau digabung disimpulkan cuman kan kalian taunya dzalika itu. Seolah-olah itu satu kalimat. Kan gitu. Nah, Syekh Kafrawi enggak mau dzalika dianggap global, enggak. Dikupas tuntas per kalimat. Dzanya kalimat isim. Isimnya adalah isim isyarah. Mabni sukun. Di mahal di mahal apa tadi? Nasab lah. Wa ma asbah dzalika. Nasab. Kan maf'ul bih. Wah, lu belum ngopi lu. Ya kan? Oke, salah orang maf'ul bih kok. Nah, lamnya adalah kalimat huruf untuk menunjukkan makna jauh. Kafnya isim, yaitu isim isyarah. Kok dzalika? Ya itu kan tergantung. Kalau diajak ngomong orang dua ya dzalikuma. Kalau banyak ya dzalikum. Kan ada dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sodikin. Oh jelas kan? Nyambung nih. Dzalika enggak sederhana itu. Kalau dalam Kaprawi mah sulit. Oke, kita lanjut. Udah titik ya. Yakni, nah ini baru pembahasan inti. Yakni mengendaki siapa musannif annal alifa pada sesungguhnya alif. Takun itu jadi apa alif? Jadi itu alamatan sebagai tanda, linasbi bagi i'rab nasab, niabatan hali sebagai ganti, alal fathati atas mabni fathah, fi maudhi'in wahidin di dalam tempat yang satu. Wawa dan bermula maudhi' wahid al asmaul khamsatu itu asma khamsah. Alal masyhuri atas pendapat kaul yang masyhur. Wadzalika dan bermula itu contohnya asma khamsah. Nahwu ra'aitu abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa dzamalin. Saya rasa gampang, orang tinggal ngulang kan. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ra'aitu abaka akhoka hamaki faka dan dzamalin. Ra'aitu itu bermula ra'aitu fi'lun wa fa'ilun itu fi'il fa'il. Wa abaka dan bermula abaka itu maf'ulun bih. Mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbi dan bermula alamat nasabnya abaka al alifu itu alif. Niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Li'annau karena sungguhnya abaka itu minal asma'il khamsah dari asma' khamsah. Wa aba dan bermula aba itu mudhofun isim mudhof. Wal kafu dan bermula kafnya itu mudhofun ilaih. Fi mahali jarin dalam mahal jer. Wama dan bermula lafat ba'dahu yang setelah abaka ma'tufun itu diatofkan alai atas abaka. Ala hadza wama ba'du ma'tufun ala hadzal minwali atas ini pendapatan. Faqaulul musannifi maka bermula ucapannya musannif wa ma asbah dzalika
yaitu lafadz wa ma asbah dzalika, ai tegasnya ma lafadz asbah yang menyerupai apa ma abaka pada lafadz abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa dzama lem dan titik. Udah sebenarnya secara kesimpulan sederhana walaupun bacaannya panjang. Jadi gini, diperhatikan. Ini kitab saya dibolak-balik nih biar enggak ngelotok. Kesimpulannya begini. Alif itu bangun enggak? Salwa, bangun lu. Ntar tidur mangap lagi ya kan? Singgapin lah laron astagfirullahaladzim. Alif sebagai tanda alamat nasab ada pada satu tempat. Tuh, yaitu pada asma asma itu nama-nama, khomsah itu 5. Ini kelasnya jurumiyah asma khomsah. Kalau mutamimah asma sittah, gitu loh. Lah kan contoh kemarin udah dibahas dalam bab rofa. Rofa yang tandanya wau. Wau sebagai tanda alamat rofa ada pada 2 tempat. Pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asma khamsah. Lah ini kan baru dibahas ro'a itu abaka wa akhoka, kemudian hama ki, kemudian faka dan za malin. Nah ini kan ada alif nih. Oke. Za, ini za. Kemarin disebutkan za harus maknanya sohib. Dan ketentuannya berlaku. Pertama harus mukabar, nggak boleh mushagor. Ingat nggak? Harus mufrad, nggak boleh tasnya atau jamak. Itu semuanya tetap berlaku. Ingat kan? Nah, kalau nggak memenuhi syarat, ya dibaca sesuai dengan ketentuan. Kalau mufrad ya abun, gitu loh. Kalau tasnya ya tandanya alif lah. Kalau jamak ya dhammah. Abun kan aba, nah, kan gitu. Nah, abaka, akhoka, hamaka, fa dan za, ini loh perubahannya alif. Kalau ja kan kemarin, ini saya hapus saya dah biar gampang. Kalau udah ini ya, udah selesai. Kalau kemarin kan ja'a, kan berarti abuka, akhuka, hamu ki, fu ka dan zu malin, kan gitu kemarin. Ini wau semua adalah tanda alamat rofa. Nah ini alif semua adalah tanda alamat nasab. Kesimpulannya alif sebagai tanda alamat nasab ada pada asma khamsah. Maka kalian baca hadis umpamanya Anna Aba Hurairah, umpamanya dalam hadis Anna Aba Hurairah, umpamanya. Nah ini Aba Hurairah, ini alif. Alif ini karena jatuh setelah Anna. Anna itu kan menasabkan isimnya. Maka Aba dibaca nasab, tandanya A. Ntar asem lagi. Ya Pak. Oke lah. Ya udahlah, orang ngaji bener tadi lah karena loadingnya lemot aja ya. Apa siap? Ya. Lah sekarang kemarin kenapa dalam bab rofa lu nggak datang? Udah gitu aja. Kan kemarin udah dibahas ya. Kenapa abuka, akhuka, hamuki, fuka dan zu malin ya. Kalau lu pengen tahu jawabannya, mutolaah pada marfu'atil asma. Karena kemarin udah dibahas panjang lebar. Boleh dibaca ki, boleh dibaca
Kak, penjelasannya panjang lebar ada di sono. Kalau salah sendiri ngajinya bukan teladan tapi telatan. Oke? Oh, oke. Nah kalau saya jelaskan lagi keenakan lu. Ya ngaji nggak ikut mulu tiba-tiba nanya, "Kenapa?" "Oh, kenapa?" "Kamu dibaca ki, ya nggak? Apakah akhuka?" "Kenapa bacanya ka?" Oh karena orang Arab begono. Lah begini jawabannya sih. Oke. Lah iya. Nub mutola'ah bab marfu'atil asma. Itu boleh dua opsi. Oke ya. Lah biar jelas gitu loh. Tapi bagus lu berani nanya. Jauh-jauh dari Kupang ke Bekasi ya enggak? Ini Umi mana? Ngapain? Wah, disangkanya Arifin yang ngisi kali ya. Wah. Ntar anu. Ya udah kasihan Kang Fahmi no, udah ngocok-ngocok aja dah. Ada lagi yang nanya kalau apa Sin? Bab yang kencang. Asma sita itu imamnya sama kayak asma musa. Ya sama. Asma sitah namanya sitah 6, khomsah 5, hanya ditambahin hanu. Oh. Ini 5, abuka, akuka, hamuka, fuka dan zu, malah ditambahin hanuka. Oh. Cuman hanuka itu mempunyai apa namanya i'rab. Kalau di alfiyah itu kan disebutkan wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Rofaknya pakai dhammah, pakai wau normalnya kan gitu. Tapi kalau hanuka pakai wau boleh. Tapi andaikan waunya dibuang, jadi begini hanuka. Ah itu malah lebih bagus. Itu jelas. Maka karena lemahnya hanuka kaitannya dibaca dengan tandanya wau, alif dan ya. Kan gitu. Maka ketika rofa lafadz hanu di dalam kitab-kitab dasar Jurumiyah, Imriti, nah itu enggak dimasukkan menjadi asma sitah tapi tetap asma khomsah. Oke. Lu mutola'ah, lu perasaan udah ikut mutamimah dulu? Ikut gak? Lah iya. Fawakih janiyah juga ikut. Matan ikut kan? Matan mutamimah ikut. Sarahnya, sarahnya apa lagi? Lah iya kan. Nah, Yasin baca di Al-Fawakihul Janiyah itu udah dibahas. Ya kalau di Alfiyah yaitu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Oke? Wallahu alam bisawab. Ya udah kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Ntar lanjut gak ngaji? Arifin belum datang. Ya udah kalau emang belum datang ya udah nggak apa-apa saya. Apa kalian mudzakarah aja lah. Saya ngurusin ngurusin mesin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.